Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Faras dengan NIM F1E12055. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar supply chain management sebagai bentuk tugas ujian tengah semester yang akan saya sampaikan sebagaimana berikut ini. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan latar belakang supply chain management. Yang pertama yaitu adanya praktek manajemen logistik tradisional yang bersifat adversarial pada era modern, yang mana adanya praktek manajemen logistik tradisional yang bersifat adversarial pada era modern ini sudah tidak relevan lagi, karena tidak dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif. Perkembangan lingkungan industri yang dinamis pada era global seperti sekarang ini menjadi pemicu bagi banyak organisasi, perusahaan untuk menggali potensi yang dimiliki, serta mengidentifikasi faktor kunci sukses untuk unggul dalam persaingan. Nah, usaha-usaha yang dilakukan diarahkan untuk memberikan produk yang terbaik bagi konsumen. Produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen dalam pengertian manajemen produksi dan operasi adalah kombinasi produk, barang, dan jasa. Menyajikan produk dalam arti luas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi sistem produksi operasi yang harus dijalankan perusahaan, mulai dari mengidentifikasi selera konsumen sampai dengan mengupayakan seluruh kebutuhan input dari pemasok untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tersebut sesuai dengan selera konsumen yang dibidik. Nah, pada dasarnya, konsumen mengharapkan dapat memperoleh produk yang memiliki manfaat pada tingkat harga yang dapat diterima. Untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut, maka setiap perusahaan berusaha secara optimal untuk menggunakan aset dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan value terhadap harapan konsumen. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dengan persaingan yang semakin ketat. Di sini lingkungan bisnis selalu berubah dan perubahan tersebut semakin lama semakin cepat. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu yang pertama, tuntutan konsumen yang semakin kritis. Konsumen menjadi semakin rumit dan terlalu banyak menuntut. Mereka menuntut harga murah, mutu tinggi untuk setiap produk yang ditawarkan, penyerahan yang tepat waktu, dan sesuai dengan selera mereka. Infrastruktur telekomunikasi yang kedua, infrastruktur telekomunikasi, informasi, transportasi, dan perbankan yang semakin canggih memungkinkan berkembangnya model baru dalam aliran material ataupun produk. Selanjutnya yang ketiga, daur hidup produk. Daur hidup produk sangat pendek seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pasar. Yang keempat, kesadaran konsumen akan pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam kehidupan menuntut industri manufaktur memasukkan konsep-konsep ramah lingkungan mulai dari proses perencanaan produk, proses produksi, maupun proses distribusinya. Dan yang terakhir yaitu globalisasi dalam perubahan peta ekonomi dunia telah menciptakan banyak paradigma baru dalam dunia bisnis. Dan salah satu paradigma penting adalah meningkatnya persaingan antara produk jasa di pasaran. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah pengertian dari supply chain itu sendiri. Nah, supply chain itu sendiri merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko ataupun retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. Itu yang pertama aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Selanjutnya yaitu aliran uang dan jenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu supply chain management. Supply chain management merupakan istilah yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur rantai pasokan. Sebuah model rantai pasokan sederhana terdiri dari 4 komponen. Komponen pertama yaitu supplier sebagai penyedia bahan baku, yang kedua produsen sebagai penghasil produk, yang ketiga gudang atau pusat distribusi seperti toko-toko dan kapal-kapal produk, dan yang terakhir yaitu pengguna akhir sebagai penerima produk atau yang biasa kita sebut dengan istilah konsumen. Nah, di sini terdapat 6 poin manfaat supply chain management. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan.
Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan tidak akan terbuang percuma karena diminati oleh konsumen. Yang ketiga yaitu menurunkan biaya. Di sini menurunkan biaya dapat diartikan sebagai bentuk pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir. Nah, di sini eh, artinya kita dapat mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset, terutama faktor manusia, akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut oleh pelaksanaan supply chain management. Yang kelima yaitu peningkatan laba. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Dan yang keenam, ketika perusahaan semakin besar, perusahaan akan mendapat keuntungan dari segi proses distribusi produknya yang akan lambat laun tumbuh menjadi lebih kuat. Selanjutnya yaitu prinsip supply chain management. Eh, Prinsip terpenting yang harus diperhatikan dalam sinkronisasi aktivitas aktivitas sebuah supply chain adalah menciptakan hasil yang lebih besar, tidak hanya bagi tiap anggota rantai, tetapi bagi keseluruhan sistem. Kesuksesan implementasi dari prinsip ini membutuhkan perubahan-perubahan pada tingkatan strategis maupun taktis. Sebaliknya, kegagalan biasanya ditandai oleh ketidakmampuan manajemen mendefinisikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menggiring komponen-komponen supply chain yang kompleks ke arah yang sama. Di sini terdapat 4 buah area cakupan SCM atau Supply Chain Management. Yang pertama yaitu cakupan pengembangan produk, yang kedua pembelian, yang ketiga produksi, dan yang keempat yaitu distribusi atau pengiriman. Eh, Membahas supply chain management di era modern seperti ini tidak terlepas kaitannya dengan peran teknologi dan internet. Contohnya yang pertama yaitu electronic procurement, yang mana di sini merupakan salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah e-auction atau yang bisa kita kenal dengan istilah lelang. Pada model ini, pembeli bisa mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga atas produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Supplier dengan harga rendah yang akan dianggap menang. Proses lelang ini dilakukan dengan media internet. Selanjutnya yaitu electronic fulfillment. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam proses fulfillment adalah yang pertama menerima order dari pelanggan. Pelanggan bisa memesan produk melalui telepon, fax, email, atau web-based ordering. Hal seperti ini sudah banyak kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya adalah Grab, GoFood, Gojek, Maxim, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengelola transaksi termasuk proses pembayaran. Dan yang ketiga, manajemen gudang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Eh, Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan eh, untuk menjelaskan konsep-konsep dasar supply chain management, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Berikutnya, saya akan melampirkan atau memperlihatkan sumber jurnal ataupun makalah yang saya gunakan dalam membuat video presentasi ini. Makalah yang saya gunakan memiliki judul Manajemen Rantai Pasokan atau Supply Chain Management oleh Hari Sucahyawati dari Akademi Maritim Nusantara Cilacap.
Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.